Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan fitur average akumulasi asing dalam sistem Foreign Flow Pro versi 2019. Fitur ini berguna untuk supaya kita tahu di masa akumulasi asing, jadi ketika asing melakukan akumulasi kurang lebih rata-rata pembelian mereka berapa. Kita mau ambil contoh di saham BRI ini di bulan Januari 2020. Seperti kita lihat, investor asing udah mulai melakukan akumulasi di bulan November, terus akumulasi banyak lagi di bulan Desember, terus dana asingnya masuk, dan di pertengahan bulan Februari harganya udah naik di 4.600-an dari 3.000-an di awal akumulasinya. Jadi terlihat di sini ketika asing masuk memang harganya terus bergerak naik. Jadi memang ada yang beruntung bisa membeli di harga bawah ketika langsung jeli, dia lihat sistem foreign flow-nya bagus di sini masuk, dia masuk di sini bisa. Cuman kan ada juga yang mungkin lagi fokus di saham lain sehingga baru mau mikir beli di sini, karena pada kenyataannya meskipun harga udah naik, asing masih terus beli. Jadi pembelian asing ini yang masih terus membuat saham BRI terus naik. Jadi kalau orang yang mau membeli di harga atas ini, atau misalnya dia senang tarik-tarik garis, hobinya narik-narik garis, dia lihat breakout nih, harganya breakout terus pengen beli. Cuman tentunya kalau kayak gitu ada ketakutan untuk investor asingnya nanti jualan lagi. Nanti kan udah cuan berapa besar nih, apakah langsung jualan, nanti malah pas kita beli malah kebagian jualan. Jadi dalam kondisi itulah dibutuhkan indikator average akumulasi asing supaya kita bisa dapat bayangan untuk bisa mengukur resiko di harga berapa rata-rata asing beli dalam periode ini atau dalam periode itu berapa. Jadi itulah tujuan dibuat sistem average akumulasi asing. Cara melihatnya ini yang perlu dipelajari. Jadi misalnya di sini kita pertama harus pindah template ke template average akumulasi asing. Ini kan template defaultnya buat menganalisa normal. Kalau menganalisa average akumulasi asing, kita harus pindah templatenya. Pindah templatenya itu tinggal kita klik di bagian bawah sini. Kalau ada yang udah disetting dengan baik, ada average akumulasi asing. Tinggal diklik, maka akan muncul seperti ini. Kalau ini ada, di enter aja, nggak masalah. Itu cara pertama. Atau cara kedua adalah klik kanan, kalau nggak ada di bawah, apply template, lalu pilih pilihan average akumulasi asing, terus kita pilih. Gitu, kurang lebih. Jadi sama aja hasilnya, cuman beda satu pakai shortcut, satu enggak. Oke, sekarang ini adalah template-nya. Ada 3 komponen utama dalam template ini. Pertama adalah grafik foreign flow-nya dan grafik harganya. Kedua ada di bagian bawah ada average akumulasi asing. Indikator average akumulasi asing ada satu day counter untuk menghitung hari. Saya akan jelaskan 2 yang pertama dulu. 2 yang pertama, misalnya saya mau menghitung average akumulasi asing dari sini. Dari awal sini sampai paling atas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi saya tadi hitung berapa candlestick, berapa hari, 27 hari. Perhitungan jumlah hari itu penting karena cara mengetahui average akumulasi sistem harus dikasih tahu kita mau average akumulasi asing berapa hari. Cara lihatnya, sekarang kita udah tahu 27 hari, jadi kita double klik. Jadi di bagian histogram yang berwarna biru ini kita double klik. Dan kita masukin 27 hari. Setelah kita masukin 27 hari, maka akan muncul informasi di bagian indikatornya ini. Yang pertama adalah informasi periode 27 hari. Tidak akan masukin 27 hari. Yang kedua adalah inflow-nya dalam juta rupiah. Ini 5.447 juta rupiah. Jadi 5,4 triliun pembelian asing dalam 27 hari ini. Dari sini sampai sini asing beli 5,4 triliun, 4,4 triliun, hampir 5,5 triliun. Dengan rata-rata
4421. Berarti di 4421 berarti kurang lebih di sini. Jadi itu 4421 itu berarti kurang lebih di sini. Jadi dengan indikator ini kita bisa dapat bayangan berapa rata-rata pembelian asing. Apakah kalau kita beli di 4670 itu kemahalan atau enggak? Itu tergantung penilaian masing-masing. Itu tergantung penilaian masing-masing, apakah kemahalan atau enggak. Tentunya ya mahal atau murah kan beda orang beda pendapat. Cuman at least kita dapat data di mana rata-rata pembelian asing. Atau kadang-kadang ada 1-2 hari ada kejadian harga BRI malah turun 2-3 hari dan mendekati average akumulasi asing, sementara asingnya masih beli 5 triliun, barangnya masih ada. Itu pun bisa jadi peluang buat entry. Jadi kurang lebih cara penggunanya seperti itu. Saya ulang sedikit. Pertama, kita hitung jumlah harinya. Kalau kita mau hitung 10 hari terakhir, misalnya ini kita rubah jadi double klik di bagian biru, kita tulis 10. Kalau 10 hari terakhir ternyata average akumulasinya 2213. Jadi totalnya pembelian asing 10 hari terakhir itu 2213 dengan rata-rata pembelian 4541. Cuma saran saya kalau mau menghitung idealnya 1 periode akumulasi. Jadi kalau nggak di sini. Salah satu dari 2 itu. Jadi jangan di sini aja, itu kurang baik untuk buat kita menilai dengan objektif seperti itu. Jadi itu 2 pertama, caranya tinggal ganti template, double klik. Udah itu. Yang kedua adalah di sini ini angkanya ini adalah average pembelian asing. Ini indikator average pembelian asing. Average buy price asing. Jadi average buy price asing ini bedanya adalah average buy price asing ini hanya menghitung pembeliannya aja, jadi nggak jual beli. Kalau akumulasi itu misalnya 10 hari dia 7 hari beli, 3 hari jual, di total semua di rata-rata itu average akumulasi asing. Kalau average buy asing 7 hari beli, 3 hari jual, dia cuma ngitung 7 hari belinya aja yang dihitung. Rata-rata pembelian 7 hari itu. Meskipun kita minta rata-rata 10 hari terakhir, dia cuma ngitung rata-rata pembelian yang 7 hari beli. Itu indikatornya. Yang terakhir adalah day counter. Day counter ini tujuannya sederhana buat menghitung hari, buat bantu kita menghitung hari. Ini hanya tools tambahan aja, nggak ada hubungannya sama trading, gunanya untuk menghitung hari berapa candle ke belakang dengan mudah. Jadi day counter ini fungsinya sederhana. Dia akan masuk ke 1, naik terus sampai ke 100, indikatornya turun lagi ke 1, naik terus sampai ke 100. Misalnya ini 53, artinya apa? Dari sini sampai sini itu 53 hari. Jadi gunanya apa? Misalnya kita mau menghitung dari akumulasi sini sampai sini itu berapa hari. Bisa ngitung candle kayak tadi silahkan. Atau kita pakai fitur day counter, kita masukin sini, terus kita lihat harinya berapa. Ini 9, dari 9 dia naik sampai 53, berarti 44 hari. Jadi tinggal kita rubah ininya jadi 44 hari. Itu hanya cara sederhana aja untuk menghitung jumlah candlestick supaya kalau periodenya panjang, akumulasinya panjang. Jadi kalau 44 hari terlihat asing akumulasi 5,8 triliun dengan average 4.400. Jadi seperti itu cara menggunakan indikator average akumulasi asing. Jadi ini silahkan dicoba, silahkan dianalisa. Oh ya, satu lagi, kadang-kadang Anda akan menemukan keanehan-keanehan dalam angka average akumulasi asing ini. Itu bukan salah karena memang itu kenyataannya seperti itu. Cuma kalau nggak mengerti, kita ada video lain yang menjelaskan tentang keanehan dan kenapa terjadi keanehan dalam angka average akumulasi asing. Keanehan gimana? Misalnya harganya kita anggap terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oke, seperti itu. Thank you.